Halo guys, ketemu lagi sama aku Reina di acara Ngosai, Ngobrol Santai. Nah, podcast kita kali ini agak sedikit beda guys. Jadi, tema kita hari ini yaitu horor. Oke, hari ini aku nggak sendiri guys. Aku bakal ditemenin sama satu orang yang punya banyak cerita horor. Siapakah dia? Kita sambut. Iya. Halo Mirna. Halo Kak Rina. Salam dulu dong. Apa kabar nih Mirna hari ini? Baik tentunya ya. Ya, tahu kan tema kita hari ini, Kak? Nggak tahu tuh Kak apa tuh. Jadi tema kita hari ini yaitu apa? Horor. Ya. Oke, ini kita bakal mulai dengan cerita horor yang di daerah kita, yang di Aceh lah, Kak. Pernah dengar nggak sih tentang hantu Halimah? Oh iya pernah sih, cuman nggak terlalu ngerti ya. Jadi kan kayak Halimah itu udah nggak asing lagi ya sama kita. Kayaknya hampir semua orang Aceh tahu tentang horor Kak Halimah itu, gangguan Kak Halimah yang ada di Jembatan Senapit, Banda Aceh. Jadi yang saya riset ya, saya lihat, saya baca, Halimah itu awalnya ceritanya tuh megahnya di tahun 80-an. Udah lama banget kan ya, 80-an. Kak Mira udah lahir belum? Belum lah ya kan. Ya jadi Tahun ya? iya Kurang kan. lebih, kan? Jadi katanya Kak Halimah itu umurnya masih 19 tahun waktu itu. Oh muda. Masih muda. Ya Allah, kasihan kali kan. Yuk, belum cerita ya kok kasihan. Jadi katanya Kak Halimah itu 19 tahun, dia tinggal di daerah situlah. Dan katanya pas itu Kak Halimah kan lagi jalan-jalan tuh. Ada 8 orang pemuda yang merudal paksa Kak Halimah. Diperkosa. Jadi dia dibawa ke hutan gitu. Habis itu diperkosa dan dibunuh. 8 orang. Makanya kayak sadis banget ya sih. Itulah. Sejak saat itu katanya Kak Halimah tuh kayak sering banget gangguin orang di daerah situ, apalagi lelaki. Pokoknya pokoknya cowok-cowok. Pokoknya Kak Halimah tuh incarannya tuh emang cowok-cowok. Sampai sekarang katanya banyak banget orang yang kena gangguan dari Kak Halimah tersebut. Dendam lah kan. Dendam. Iya sih, kan 8 orang kan. Itulah kan Nggak kayak punya hati kali sih pelaku ya. Pelakunya ditangkap nggak? katanya sih enggak ya. Gimana sih, kan 80-an mungkin ya udah, kalau udah kejadian ya udah gitu, enggak kayak sekarang gitu. Ciri-ciri Indonesia. Aduh, agak sensitif ya bahas itu. Dari Kak Mirna sendiri pernah nggak sih punya pengalaman horor atau pengalaman horor tentang Kak Halimah sendiri? Pernah nggak? Kalau saya sih pernah dulu kejadian bukan tentang Kak Halimah, tapi di tempat itu di apa? Kalau kami kan kalau sekarang kan dibilang tutu kembar kan, tuh kayak jembatan kembar lah kita bilang. Dulu kami sekeluarga tuh ada mau rencana jalan-jalan ke Banda Aceh. Nah, satu keluarga. Kebetulan kakak saya itu tinggalnya di Banda Aceh. Dan pas mau ke Banda Aceh itu dia pulang ke rumah. Maksudnya kami ke sana tuh bareng dia juga. Nah, jadi otomatis kami pakai mobil, dia pakai kereta sendiri gitu. Nah, kami berangkatnya kurang lebih jam 10 malam waktu itu kan. Terus yang si motor kakak itu yang bawa abang yang bawa sama adik laki-laki itu yang pertama dari rumah. Jadi kan kami naik mobil tuh kan. Pas nyampe kan tukar-tukar gitu. Pas nyampe Sigli kalau nggak salah tuh tukar lagi, abang duduk belakang, kakak pertama yang bawa karena abang udah capek lah kan. Nah di situ kan masih biasa-biasa aja tuh sampai ke Selawah. Nah di situ kan udah abang katanya ngantuk. Jadi yang abang naik mobil, kakak pertama sama kakak kedua, yang bawa kakak kedua lah. Jadi posisinya di situ ayah yang bawa mobil udah ngantuk juga.
ayah saya tuh tipenya kalau misal dia udah ngantuk bicara aja gitu, pokoknya jangan sampai dia sendiri. Kalau misalkan nggak ada yang ngomong tuh dia langsung ngantuk lah, kita bilang langsung ketiduran. Apalagi kan kalau jalan gunung itu kan banyak jurang, abis itu kan ini gini kan. Nah terus pas nyampe di situ itu sih hawanya udah agak ngerasa sih. Kalau saya, kalau di keluarga emang kalau tentang kayak gitu saya lebih sensitif gitu. Nah jadi kan di situ kayak hawanya udah agak-agak itu kan. Terus kakak bilang jangan cepat kali bawa mobilnya karena udah ngantuk gitu bilang kan. Ayah pun gitu, ayah udah ngantuk. Nah mama udah tidur karena udah capek ngomong lah kan, udah ngantuk mama depan. Jadi yang ngomong yang di mobil tuh yang masih tidur, yang masih bangun tuh Mirna sama bapak sama ayah. Jadi ada adik kecil dua kan, mereka dari pertama pagi udah ngantuk, udah tidur lah di belakang kan. Nah jadi pas itu Mirna udah ngantuk juga, saya udah ngantuk juga gitu. Kayak nggak sengaja kan ketiduran lah. Ayah juga ketiduran. Dan alhamdulillahnya itu sedikit lagi udah mau jatuh ke jurang. Untung mama tepis. Bangun dibilang kayak mama kayak itu. Langsung ayah langsung kayak terkejut lah kan. Terus ayah udah terus ayah di situ udah panik lah kan. Karena udahlah ayah udah zikir-zikiran tuh. Terus dibilang ayah, nih kita berhenti dulu gitu. Dan ini yang lupa dibilang, itu posisinya kurang lebih jam 3 gitu. Nah dari pertama kami ngantuk itu belum ada belum ada pedesaan. Jadi kami kan dari tadi tuh nyari tempat mau istirahat dulu gitu kan, karena emang nggak nemu-nemu gitu. Kebetulan itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, kan masih kurang, SPBU juga agak kurang kan dulu kan. Nah terus pas nyampe di jembatan itu udah lewat sedikit, ketemulah masjid. Nah, kami langsung berhenti di situ. Ayah langsung wudhu mau sholat, terus saya, abang sama kakak pertama tuh mau ke toilet. Kebetulan masjid sama toiletnya agak jauh gitu kan. Nah terus pas nyampe ke sana habis lah kita udah siap lah, misal udah ada yang cuci muka gitu kan, udah siap lah kan. Mirna tunggu di luar. Nah abang kan beda lah kan, tempat laki-laki jauh sedikit lagi itu. Bunyi pintu tertutup. Gede kali suaranya. Posisi di situ kita angin nggak ada. Kita kayak emang bertiga di situ. Itu masih jam 3 kayak gitu. Enggak, malam. Jam 3 malam. Nah, emang kan kalau kita lihat dari jalan raya pun nggak ada pedesaan di situ. Nah, terus udah bunyi itu, kakak pertama bilang, "Dek cepat, kita nunggu di sana aja. Kita ke sana terus," dibilang kayak itu. Maksudnya ngumpul di sana gitu kan. Nah, abang bilang dia pas sudah nyampe ke tempat mama kan, udah duduk, mama udah duduk lah minum-minum sama kakak kedua sama adik juga kan. Nah, abang bilang, tadi pas di toilet HP abang terbuka sendiri, terbuka kamera, langsung tercekrek sendiri. Itu gimana tuh HP yang di? Enggak, dia pegang gini pegang pas sendiri, tau lah ini kan. Iya. Kalau kita foto itu ada bunyi lah cekrek. Nah dia terkejutnya pas bunyi itu cekrek gitu. Pas dilihat, loh kok udah terfoto kayak itu. Dia masih positive thinking kemarin tuh. Dibilang kayak ini, mungkin ada terpencet-pencet. Tapi kalau kita pikir ini pertama kali loh HP-nya kayak itu, nggak mungkin kayak, maksudnya kayak mustahil kan terbuka kamera sendiri tercekrek lagi kan kayak itu. Nah terus ayah udah siap sholat. Ayah udah tidur, udah coba tidur, kata ayah nggak bisa. Kata ayah kan pas sudah tidur kayak ada yang kayak gini,
kan dah tidur lah, ayah dah tidur kayak ini kan. Pas Itu di tidur apa? Di mobil? di masjid. Oh, di masjid. Di masjid emang nggak ada orang kan. Ya. Pas sudah tidur telentang, katanya kayak ada yang duduk, bukan duduk, kayak ditekan di sini. Tapi itu bukan tidur, kayak posisinya cuma nutup mata gitu kan. Tidur ayam gitu ya. Iya. Tapi pas udah bangun gak ada gitu. Kami posisi duduknya jauh kan, ayah sholat di dalam gitu. Sekalian tidur, kami jauh. Dibilang kayak agak hawanya agak kurang enak lah di sini, dibilang ayah kan. Kita pergi terus gitu. Pas kami mau naik Mobil. pas kami mau naik mobil, nah bunyi ini kambing mbek kayak gitu kan. Posisinya di situ mbek. Itu ya guys ya. Padahal ini horor lah Horor kita. ya. Terus pas bunyi kambing itu, sebetulnya kan kalau kita mikir logika aja, di sini nggak ada pedesaan, nggak ada Orang pun nggak ada. orang, nggak ada, dan mobil nggak ada lewat satu pun. Jadi bunyi kambing itu dari mana? Terus dibilang ayah, ya udah nggak apa, mungkin ada orang yang lupa ambil kambingnya di sebelah masjid mungkin kan. Masih positif ya. Ayolah kita pergi kan. Naiklah kami mobil. Kami pas naik mobil itu gitu juga, abang bawa kereta, kakak pertama duduk belakang. Di situ ayah juga bilang, ngomong-ngomong takut ayah ngantuk lagi. Itu ayah pas naik mobil langsung ngantuk lagi dia. Iya. Pas tidur tadi nggak bisa gitu. Terus ngantuk itu. iya itu. Terus kan di situ saya udah feeling nih, kayaknya nih tempat tadi sih. Terus bilanglah kan, ya kayaknya nih tempat tadi nggak sih? Dibilang ayah nggak apa, zikir aja gitu, bilang ayah. Padahal ayah kayaknya kan kalau dilihat dari itu, ayah kayaknya agak terkejut juga kan. Tapi kayaknya emang ayah lagi positif thinking aja gitu. Nggak mungkin kan juga ikut panik gitu. Iya, dan lucunya kami lihat tempat itu, bukan tempat sih, kayak ada tiang itu. Di tiang itu kami lihat 7 kali. 7 kali kami lihat, kayak kami udah putar-putar tempat itu 7 kali. Di situ ayah bilang berhenti terus sebentar. Kami berhentinya di tengah hutan loh, nggak ada, dan emang nggak ada satu pun kereta atau mobil nggak ada yang lewat. Kami berhenti, abang pakai motor, berhenti juga. Dibilang kenapa berhenti, abang kayaknya nggak ngerasa itu, karena dia nggak tahu kan. Ditanya kenapa berhenti, nggak berhenti dulu, kita berhenti sebentar lah, dibilang ayah. Padahal udah dibilang ayah jangan ngomong yang enggak, takut, karena dibilang juga sama mak nih, kita di tempat orang, jangan sampai ada omongan yang nggak mengenakan lah gitu kan. Terus kami udah zikir, itu posisinya udah mau subuh. Itu mataharinya udah, bukan matahari sih, ada nggak kalau misalkan mau pagi tuh kayak cuacanya biru-biru, kayak itu kan. Nah pas itu lah ayah mobil lagi kan, dibilang udah jumpa lagi tiang itu. Kami zikir juga kan, pas jalan udah kayak setengah jam nggak jumpa lagi. Terus ketemulah desa satu desa itu kan, kayak ya Allah lega kali. Ya Allah, di situ kan baru ketemu satu desa. Kami jalan dengan sampai, tahu nggak, jam 8 lebih kami baru turun Gunung Selawah. 8 lebih. Padahal kalau biasa kami dari rumah ke Banda tuh paling lama 7 jam. Itu paling lama kalau misalkan kami berhenti kayak itu, paling lama lah 7 jam. Biasa 6 jam udah nyampe. Ini dari jam 10 sampai jam 8 baru, belum nyampe Banda pun, baru siap turun gunung. Kalau kata orang situ Gunung Agam lah kan. Kan ada kan Selawah Agam. Ya salah bilang, Selawah Agam, baru nyampe kaki Selawah tuh. Itu jam 8. Itu paling cerita paling ngingat sih kan, paling Terekam lah ya. iya, karena Berapa tuh Mirna? kemarin tuh masih kelas 1 SMA kalau nggak salah. Karena kan di Daya kan, Iya. itu di Daya, makanya ingat.
Ya gitu ya guys ya, kita kemanapun pergi pokoknya jaga tutur kata gitu Iya, ya. Jangan betul. sampai ada yang kesinggung. Kita nggak pernah tahu ya apa yang ada di daerah orang gitu. Ini ya jadi pembelajaran juga kan buat Kak Mirna. Itu kenapa sih ada tutur kata yang gimana itu atau apa tuh? Enggak sih, Kok mungkin bisa kan terjadi? kalau misal kata ya, mungkin emang orang tuh mau main-main bentar kayak itu, mau dibecandain lah kayak gitu, diganggu lah kan. Karena kalau kata-kata kayaknya enggak sih, karena ayah pas masuk pertama salawah aja tuh udah ngantuk. Kami ngomong-ngomong, ayah kayak mana kerjanya, udah makan belum? Itu Udah. itu aja ditanya, Saking nggak tahu nggak tahu apa lagi mau ngomong apa. Betul. Jadi ya gitu guys, kemanapun pergi jangan lupa berdoa ya sebelum Iya. keluar rumah, itu penting banget guys. Iya betul. Pokoknya banyak banget cerita-cerita dari orang lain tentang Gunung Salawah, tentang kejadian di situ. Emang di situ agak rawan ya, kecelakaan Terus- juga rawan di situ Mir. Iya Katanya betul. gara-gara Halimah Itulah. juga. Makanya Situ banyak kali kecelakaan. Makanya kalau misalkan ngantuk, walaupun di tengah hutan, kayak lebih baik berhenti terus dulu. Daripada gini, mending takut apa kecelakaan gitu. Nah, kan. Terus ada juga ini cerita dari guru Mirna. Di situ juga. Tahu ceritanya kayak mana? Namanya Ibu A lah. Nah jadi si Ibu A ini dia kayak itu juga, kemarin tuh katanya dia itu guru SMP yang bilang kan, dia pelatihan ke Banda naik bus kan. Nah di situ dia duduk di belakang lah kan. Terus tiba-tiba di tengah hutan ada cewek cantik. Nah, cewek cantik kali cewek tuh kata Ibu An. Dibilang lah, berhenti dulu Pak, kayak gitu dibilang kan. Sopan kali bahasanya kan. Berhenti dulu Pak, kayak gitu. Udah berhenti kan. Itu belum nyadar katanya Bu A kan. Udahlah naik. Duduknya di samping Bu A. Ngobrol lah orang tua. Adik dari mana? Adik dari rumah, mau ke Banda, kayak gitu. Sopan kali bahasanya kan. Iya, sampai udah lama ngomong, udah lama. Pas itu di Ibu A tuh nengoklah ke depan. Terus mau ngomong lagi. Terus pas dilihat nggak ada lagi di sampingnya, udah kosong. Itu iya, yang cewek cantik itu tadi. Udah nggak ada lagi dia kan. Terus Ibu A tuh panik lah kan. Takut dia, kebetulan dia di depannya sopir lah. Dibilang, "Pak, tadi orang ini di mana?" Dibilang kayak itu. Panik lah kan dia kan. "Di mana?" Terus dibilang lah sama bapak tuh, "Jadi Bu, kalau misalkan nanti kan mungkin nanti ada lagi kejadian kayak itu, kalau dia nanya ataupun apa, jangan direspon, gak usah ditanggepin kayak itu. Ibu bayangin aja, kita di tengah hutan, mana ada cewek yang mau naik bus kayak gitu kan." Bu A tuh langsung, "Iya juga, kan ini tengah hutan, siapa yang mau naik bus di tengah hutan kan?" Nah terus dibilang sama bapak tuh, emang sering kami sopir-sopir ini sering kayak gitu. Kalau misalkan udah diberhenti, kami nggak berhenti gitu, kami langsung pergi misalkan, itu mobil kami bisa jadi dua. Pertama rusak, yang kedua jatuh jurang. Nah, jadi makanya kan orang tuh kalau misalkan ada di berhentiin kayak itu, walaupun udah penuh lah kita bilang, tetap berhenti orang tuh. Mau duduk di mana terserah, pokoknya berhenti dulu lah orang tuh, sopir tuh bilang. Iya, karena di Salawah tuh banyak kali cerita. Banyak juga sih besti-besti Halimah katanya. Iya betul, besti Halimah. Itu pasti orang tuh malam ini targetnya siapa kayak gitu lah. Wah. Ada cowoknya sih, yang ada cowok di dalamnya. Karena si Halimah kan cari. Oh iya. Yang- Oh iya ya. Iya. Oh iya juga. Jadi gitu guys, cerita dari Halimah yang bikin ngeri gitu ya. Oke Kak Mir, makasih ya atas ceritanya yang Iya. merinding. Makasih juga udah ngundang Oke. saya. Nanti lain kali kita ngobrol horor lagi ya. Iya, nanti kita pilih tema lain ya. Tentang di Aceh. Saya tunggu loh Kak kalau Oke, nanti diundang. kalau ada part 2-nya ya. Iya. Tugas Pak Den ya.
Jadi sekian guys dari cerita Kak Halimah di Jembatan Senapit atau Jembatan Kembar. Buat kalian yang mau yang punya cerita horor, kalian bisa langsung WA kami dan cerita horor kalian. Dan kita bakal ceritain di podcast ngosai kita. Oke, sekian dari aku Reina dan Kak di acara ngosai, ngobrol santai. Bye bye guys. Dilly dilly boo.